balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita nggak bahas Roy Suryo CS atau ijazah Pak Jokowi, ijazah Mas Gibran dulu. Betul, karena kebetulan lagi libur dulu yang berulah. Iya, libur dulu deh. Udah dihujat kan sama netizen. Jadi kita mau bahas yang belum sempat kita bahas itu ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo ya. Betul. Gitu. Itu yang meninggal udah berapa? Sekitar 61 sampai 67, 67. kurang lebih segitu. Dan masih ada yang digali ya? Atau enggak? Masih. Udah stop sih Bang Udah kalau stop. evakuasinya. Jadi ini kejadiannya di persis di tanggal 29 September sore hari. Pokoknya mereka ini, makanya kenapa disebut-sebut syahid, karena mereka emang posisinya ketiban itu pas lagi sholat asar Bang. Lagi sholat asar. Nah, kenapa bisa rubuh? Karena sebenarnya ternyata bangunan itu lagi direnov ditambah lantai. Jadi kalau nggak salah udah 3 lantai sebelumnya, tapi ditambah 4 lantai. Tapi karena ada dugaan itu ada kesalahan konstruksi atau gagal konstruksi gitulah, akhirnya rubuh. Itu lagi proses pengecoran lantai 4, terus roboh itu. Kabarnya konstruksinya tuh nggak sesuai sama standarnya. Iya, dan ini juga udah dibahas banyak di TikTok Bang. Jadi kayak kebetulan Al-Khazini ini bangunan yang rubuh itu sebenarnya agak ke dalam. Tapi banyak bangunan Al-Khazini yang di pinggir jalan itu juga menuai kritik dan emang kayak kecaman gitu, karena yang di pinggir jalan ini kan bisa dilihat. Abang pernah tahu nggak yang Google Maps bisa dilihat Google View-nya? Oh iya. Ya, itu dibongkar Bang di video TikTok. Kayak misal kalau kita bangun lantai kayak kan nggak kelihatan di kamera, kayak ada tiang gini kan? Ada tiang. Harusnya itu nerus sampai ke atas kan Bang. Ini tuh jadi ini tiangnya di lantai 2-nya, tapi tiangnya nyambungnya di sini. Jadi nggak lurus ke atas. Jadi tiangnya ini nggak menjulang ke atas, tapi patah-patah gitu. Jadi kayak dibangun sampai lantai 3, di lantai 4 bikin lagi tiang baru. Iya, tapi ini bangunan yang berbeda Bang, bukan yang runtuh. Bukan yang runtuh. Jadi ini yang bisa dilihat netizen dari Google View-nya itu. Jadi si bangunan bahkan itu patah-patah sampai jadi per lantai itu patah, lantai 1 di sini, lantai 2 di sini, lantai 3 agak geser. Itu bahaya tuh. Dan karena aku juga punya rumah yang bertingkat, terus aku ngelihat suntikan dan tiang rumahku, ya, kalau aku bandingin sama Al-Khazini ini sangat kecil, tipis gitu Bang. Apanya? Tiangnya. Jadi tiangnya kecil. Kecil. Yang mana? Yang di Al-Khazini di lantai berapa? Bukan yang bangunan yang dilihat dari Google View ini, bukan yang rubuh ya. Bangunan tapi Al-Khazini kan? Iya, Al-Khazini. Kan kalau kita ngeliat di kantor juga suntikan kantor kita gede kan. Ini tuh lebih kecil daripada itu. Artinya ada rentan ya? Rentan banget. Dan pokoknya kalau netizen lihat itu juga yang kayak kok bisa gitu ya? Kok bisa kebangun? Kok bisa berdiri ya? Kayak gitu sih Bang. Iya. Malah ngeri, agak gimana gitu ya, agak takut agak oleng atau gimana kalau misalnya tipis kan? Iya. Kalau tipis kan tidak sanggup untuk menahan beban yang di atasnya kan, makanya itu berbahaya. Iya, itu bahaya banget sih. Gitu, terus sampai akhirnya waktu pas rubuh itu akhirnya mereka evakuasi manual juga dulu sempat, sampai akhirnya SAR turun. Itu ada beberapa hari kalau nggak salah. Terus sampai akhirnya finalnya jenazahnya dikabarkan kurang lebih 61 sampai 67. Terus korban luka-lukanya kurang lebih 171 dan ada body part ya namanya. Iya. Body part itu kayak ya penggalan yang ditemukan kurang lebih 5 atau berapa gitu. Karena dari lantai 4 roboh terusnya ke bawah. Iya. Yang meninggal yang di lantai bawah. Iya, betul. Ada juga yang bilang itu kan mereka lagi sholat ya kalau nggak salah. Itu saf-saf yang depan tuh kena gitu. Iya. Yang belakang luka-luka gitu. Yang paling parah yang di saf paling depan. Saf paling depan. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kronologi singkatnya ya, karena kita belum pernah bahas ini di Kupas Berita kan. Betul. Gitu. Dan masalahnya kan kita kayak gitu aja udah sedih ya. Sedih. Tapi kita lebih sedihnya tiba-tiba naik, emosinya menjadi marah ya. Marah, agak miris juga kayak karena respon-respon setelah
kejadian itu juga. Kejadian itu benar. Yang dilakukan oleh? Yang pertama dari Kementerian Agama, Pak Nasaruddin Umar. Jadi Pak Nasar ini tanggal 5 Oktober datang ke lokasi Bang buat ngecek ini gimana nih kondisi pesantren dan lain-lain. Ditanya sama wartawan dan dia bilang ke wartawan kalau insya Allah anak-anak di pesantren ini yang meninggal, para santrinya ini mati syahid. Katanya insya Allah mati syahid. Iya. Tapi ini kan jatuhnya kan Pak Nasar ini ya udah nunjukin simpatinya, rasa simpatinya kan pada yang meninggal yang meninggal. Tapi tidak dibarengi dengan sikapnya Pak Nasar buat tegas ke pihak Al-Khazini. Iya. Akhirnya disorot sama netizen kan. Kok jangan cuman ngomong mati syahid aja Pak. Mati syahid tuh urusan Allah. Ini nih yang harus diurusin, kelalaian dari pesantrennya, kenapa bisa roboh, kenapa bangunannya nggak sesuai standar, harusnya itu yang diusut. Betul. Soalnya Pak Nasar kan ngomongnya dia bakalan evaluasi, katanya bakalan ibarat nanti kedepannya nggak boleh ada kejadian yang kayak gini lagi. Cuma netizen ini nyorotin kok untuk pihak pesantren Al-Khazini sendiri kok nggak ada tindakan tegasnya dari Pak Nasar kayak gitu. Jadi netizen kayak bener-bener marah lah ke Pak Nasar ini. Ya. Karena kan ibarat kayak ya udah kalau misalnya mati syahid ya orang kan langsung lihatnya ya udah deh pasrah. Tapi kan maksudnya gini, kalau misalnya nih seandainya pondok pesantren ini renovasi dan nggak lalai dan konstruksinya sesuai standar, itu kan nggak bakal ada korban berjatuhan. Jadi kemungkinannya kecil gitu. Jadi netizen tuh kayak bener-bener ibarat apa ya jatuhnya ya, kayak menekan Pak Nasar mana nih, kok cuman bilang mati syahid aja, lanjutannya apa kayak gitu. Gitu kalau dari menurutmu gimana? Kalau menurut aku jatuhnya menurut Noi. Boleh. Menurut aku agak merasa apa ya? Kayak kurang, jadinya enak banget ya Bang. Maksudnya kalau aku yakin bahwa ini ada kelalaian kalau kita lihat dari video-video TikTok bagaimana bangunan itu dibangun. Karena jujurnya ini aku tidak ada masalah pribadi atau maksudnya kayak aku emang orang yang gak suka pesantren banget gitu. Enggak. Karena kebetulan keluarga aku kan orang Jawa Timur juga. Ini kan posisi pesantrennya Jawa Timur juga nih Bang. Keluarga aku emang Jawa Timur tuh terkenal dengan budaya-budaya pesantrennya gitu kan. Nah, keluarga aku juga termasuk ada masih beberapa yang emang alumni pesantren. Ada yang bahkan sepupu aku juga masuk pesantren. Kamu sendiri enggak ya? Iya. Enggak. Aku anak kota Yang kita harus bertanya. Iya. Jangan-jangan dia anak pesantren. Tapi kalau aku misal ada kan budaya-budaya keluarga aku nyamperin kiainya segala macam. Aku bisa ngebandingin kayak pesantren-pesantren lain tuh rapi kok Bang. Kalau kita ngomongin bangunannya doang gitu ya. Ada yang bangunannya sangat-sangat proper. Tapi kalau emang dibandingin sama si Al-Khazini ini, wah kayaknya sih aku merasa kayak aduh ini suspicious banget sih menurut aku. Ya, Al-Khazininya. Jadi kayak aku sangat berharap si pesantren ini benar-benar tanggung jawab, jangan ngomong syahid atau enggak. Aku percaya syahid. Cuma syahid itu dalam persepsiku, syahid itu sebagai bentuk doa sih harusnya. Maksudnya kayak ya Allah semoga anaknya syahid misal gitu. Jangan kayak kondisinya lagi sholat syahid, ya udah jangan udahlah kita terima aja takdirnya. Kan ngomong-ngomongnya kan takdir syahid itu kan menurut aku kayak enggak, ini harus diusut. Aku berharap itu harus diusut banget. Ini kan sama aja dengan misalnya ada yang bilang bahwa itu orang-orang Palestina yang tewas genosidanya Israel itu syahid. Dia masuk surga. Yang menurut saya sih benar. Saya duga sih benar. Cuma jangan pernah lupa mereka itu mati karena ditembak, dibunuh, dibom gitu ya. Dan itu yang sebetulnya menjadi persoalan kita di muka bumi ini. Bahwa kalau kita mau mendoakan para santri-santri yang menjadi korban di sana, mudah-mudahan dia langsung diterima sekarang di sisi Allah gitu ya. Amin. Itu kan ya baik bahkan ya. Cuman kan persoalannya kalau ini yang mengucapkannya adalah seorang menteri agama misalnya. Ini kan apalagi tadi Egra katakan cuma mengatakan itu tanpa bicara tentang kenapa ini terjadi. Ya. Jadi saya rasa kita hormati ya bahwa orang memang bukan hormati. Bahwa kita yakin bahwa mereka itu meninggal dalam keadaan syahid ya. Kita doakan agar mereka masuk surga. Amin. Tapi kembali ke Nui,
ini perlu ada investigasi secara serius. Karena kalau misal kita korelasiin dengan kondisi Palestina ya Bang, maksudnya kan dalam artian syahid-syahid, tapi kan mereka punya hak untuk, misal kemanusiaan, kalau kita ngomong kemanusiaan, mereka punya hak asasi untuk hidup, termasuk sebenarnya mungkin santri-santri ini, mereka punya hak untuk rasa aman. Iyalah. Rasa aman yang maksudnya dalam artian dari konstruksi yang tempat mereka tinggal 24/7 itu memang proper untuk mereka tinggal, mereka dapat rasa aman gitu. Aku jadi meragukan juga, kayak pengen nanya juga sih, kayak santri yang sisanya masih merasa aman nggak di sana gitu. Iya. Soalnya Bang, infonya dari Bupati Sidoarjo, Pak Suhandi atau Subandi nih, Pak Subandi. Bahkan bupatinya bilang kalau pesantren ini nih nggak punya IMB. Nggak punya izinnya. Jadi kayak bangunannya. Tapi itu dua-duanya mengherankan. Misal gini, kalau dia nggak punya IMB, ya emang kelihatan dari bangunannya kayak gak mungkin deh. Tapi kalau misal itu emang punya IMB, berarti kan lolos tuh. Kok bisa lolos gitu? Iya juga, benar. Jadi dua-duanya emang aneh tuh. Iya, jadi pantas nggak diurus. Jadi yang aku bingung, siapa nih, pihak mana nih yang ngelolosin tanpa IMB gitu. Sedangkan yang kita tahu ya, maksudnya yang penonton bisa lihat juga kalau misalnya saudara kita non-muslim gitu kan, non-muslim yang Kristen, Islam, Kristen, Katolik dan lain-lain, itu mereka kalau mau mendirikan rumah ibadah, rumah doa, entah sekolah juga, mereka kan pasti dipermasalahin IMB-nya. Tuh, berkutatnya di IMB gitu. Nah, tapi kenapa? Ini ada yang udah bertahun-tahun. Ini udah bertahun-tahun IMB-nya nggak ada gitu. Kalau gereja tuh pernah tahu nggak persyaratannya apa aja? Kalau gereja itu dia syaratnya lumayan panjang tuh Bang. Agar dapat IMB ya? Buat dapat IMB aja ada syarat panjang lah, ada syarat administratif, dokumen-dokumen sahnya, rekomendasinya, dukungan masyarakat, daftar pengguna rumah ibadah dan sejenisnya. Terus juga ada syarat teknis bangunan kayak aspek fisik bangunan, terus kayak harus memenuhi standar konstruksi, keamanan yang tadi kita bicarain. Terus ada syarat khususnya juga yang biasanya dipermasalahin tuh Bang, yang daftar nama dan kartu tanda penduduk KTP pengguna rumah ibadah minimal 90 orang. Pengguna yang artinya disahkan, si jemaatnya ya? Iya, yang disahkan oleh pejabat setempat gitu. Dukungan masyarakat sekitar lokasi pembangunan rumah ibadah minimal 50 orang. Disahkan oleh lurah atau kepala desa. Terus juga rekomendasi tertulis dari kepala kantor departemen agama di tingkat kabupaten atau kota. Itu benar-benar yang parah. Nah dulu tuh harus ada rekomendasi dari FKUB. Ya. Kalau sekarang udah enggak? Sekarang kabarnya sih udah enggak ya. Udah enggak dari FKUB. Nah tapi kan kita bisa lihat ya tadi Egra menyebutkan ada persyaratan administratif. Iya. Ya itu inilah yang kertas lah ya. Tapi kemudian kan tentang lokasi iya. Tentang apakah itu lokasi yang pantas misalnya ya. Kemudian apakah bangunannya itu dirancang dengan cara yang aman sesuai standar ya. Ya mungkin ada ketinggian yang berapa dan segala macam. Itu adalah sebuah rangkaian persyaratan yang wajib sebetulnya dimiliki oleh siapapun. Artinya kan nggak cuma gereja ya. Tapi juga rumah kita juga sebetulnya punya persyaratan semacam itu ya. Bangunan ini pasti punya persyaratan semacam itu. Nah, bahkan kalau untuk umat Kristen ada sesuatu yang lebih menyulitkan. Yang tadi harus ada tanda tangan dari 90 pengguna. Kalau 90 pengguna agak lumayan gampang nggak Bang? Yang susah tuh yang 60 orang sekitar. Tapi nyari 90 kan harus orang sana kan? Iya. Harus pengguna yang datang dari daerah tersebut. Plus yang 60 dari orang-orang sekitar non-muslim, non-Kristen yang berada di sekitar. Itu yang selama ini justru seringkali mengganggu, menghambat, menyebabkan pembangunannya tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah kalau buat umat Kristen bahkan lebih parah lagi nih. Udah dapat 60 tanda tangan. Udah dapat 90 tanda tangan pengguna. Tiba-tiba ada yang bilang, wah itu palsu itu tanda tangannya. Oh, kayak pernah dengar. Aduh, apa nih? Berulang kali kan kita mendengar itu. Akhirnya sampai diserang lah, disegel lah, ditutup lah dan seterusnya. Tapi itu adalah sebuah isu lain ya, bahwa buat umat Kristen ada
rangkaian hal yang menyebabkan pembangunannya itu terhambat, ya. Tapi sekarang kita tidak lihat Kristennya dulu, gerejanya dulu. Iya. Nah, hal yang sama paling tidak di luar soal tanda tangan itu harusnya juga diberlakukan untuk pembangunan masjid, ya, pembangunan musola, betul. Sekarang pembangunan pesantren. Pesantren, ya. Oke. Barangkali selama ini tidak terlalu kelihatan karena taruhlah kalau masjid itu kan lazimnya memang hanya satu lantai atau paling tidak 2 lantai. Benar. Dan kalau yang 2 lantai itu pasti yang udah lebih besar ya. Iya. Sehingga kalau dia besar dia dananya udah cukup lah gitu kan. Jadi barangkali udah pakai ada insinyurnya lah. Ada arsiteknya. Ada arsiteknya. Rancang ini bagus lah ya. Tapi kan yang terjadi di mana Al-Khazini. Ini dia tuh 4 lantai. Oke. 4 lantai tapi nggak ada apa tadi namanya? Yang merancang itu? Mandor, kontraktor? Bukan. Arsiteknya? Arsiteknya. Ya. Gimana kalau menurut sepengetahuan kamu yang punya kenalan dengan pesantren? Apa? Biasanya pembangunan pesantren dilakukan dengan cara apa? Oh, aku nggak tahu sedetail itu sih. Nggak, tapi yang sering Anda dengar, yang kita dengar nih sekarang, bahwa itu melibatkan para santri. Oh, iya. Tapi kan kalau setahu kalau kita pembangunan rumah itu kan kalau bangun ada tukang, ada kuli. Ya tukangnya itu kuli lah ya. Iya. Jadi kayak kalau yang tukang itu emang beneran ngerti bagaimana bangunnya, Bang. Jadi kayak dia ngerti, takaran semen segini. Iya. Posisi batu-batanya gini. Tapi ada juga yang dipekerjakan karena tukang tuh kan mahal ya, Bang. Maksudnya kayak mungkin sehari 185 atau berapa. Tapi kalau kita pekerjakan keneknya atau kulinya itu mungkin 100 atau 120. Jadi agak menghemat anggaran. Karena apa? Karena emang yang dipekerjakan dari dia adalah tenaganya. Misal ngangkut-ngangkut batunya, ngangkut-ngangkut ini. Dia sekedar menjalankan apa yang diperintahkan oleh si tukang. Tapi kan kalau itu biasanya tukang itu skala rumah aja biasanya ya, Bang. Tapi kalau untuk bangunan besar yang kayak pesantren sih harusnya lebih dari tukang ya. Harusnya jangan kontraktor, mandor, harusnya gitu. Iya. Nah, yang terjadi ini yang kita dengar adalah bahwa yang melakukan pekerjaan paling tidak yang kamu sebut sebagai kuli itu adalah para santri. Desas-desusnya begitu. Isunya. Nah, ini sudah banyak yang mengatakan di media sendiri. Sudah banyak orang-orang yang mengerti pesantren bilang bahwa itu pakai para santri. Which is okay selama memang dia dipimpin oleh orang yang mengerti, tukang yang mengerti, yang merancang. Ini misalnya saja nih soal tiang, ya, tiang itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga dia akan cukup kuat untuk menahan bangunan di atasnya kan? Iya, jadi harusnya menjulang lurus gitu kan? Misalnya, ya, berapa besarnya juga. Kalau saya mungkin nggak ngerti. Kamu mungkin nggak ngerti nih seberapa kokoh dia harusnya. Kita kan nggak tahu. Tapi kalau tukang yang sudah biasa menangani itu akan bilang kalau segini nggak akan kuat nih Pak, ya. Ini harusnya lebih besar dari ini. Dan dia akan tahu bahan-bahan misalnya kayu-kayu seperti apa ya yang harus digunakan untuk menjadi penopang. Benar. Artinya harus ada ahlinya gitu loh. Iya, benar. Ahli itu nggak mesti orang lulusan ITB gitu ya. Tapi tukang saya juga di rumah lagi renovasi rumah ada tukang yang pinter, dia mimpin satu tim terdiri dari misalnya 5 orang, ya, tapi dia yang paling ngerti nih. Bahkan kalau umumnya tuh kadang kalau kita bangun rumah gitu, mungkin rumah yang sederhana ya, mungkin nggak lebih dari 60 meter tuh, kadang tukangnya cuma satu ya Bang. Cuma satu. Sisanya tuh kulinya. Iya. Kan. Saat ini pun cuma satu, dia punya beberapa orang terus ketika udah sampai tahapan yang cukup advance. Dia bahkan cuma punya 1 orang kuli tanpa kuli-kuli lainnya. Karena udah tinggal kayak finishing touch-nya. Anyway, kita kembali ke pesantren. Nah, yang menakutkan sekarang ada cerita-cerita yang mengatakan bahwa di banyak pesantren pembangunan dilakukan persis seperti yang dilakukan oleh Al-Khazini. Hanya saja
Al-Khazin ini besar, saya ulang ya. Dia nih 4 lantai. Jadi harusnya ekstra hati-hati. Kalau Anda cuma punya taruhlah 2 lantai, mungkin masih lumayan lah. Tapi kalau 4 lantai itu kan ada videonya ya. Iya. Dari lantai ke-4 itu roboh ke bawah. Iya, benar. Anda bayangkan kalau Anda berada paling bawah. Dan itu yang terjadi, Anda bilang kan, Egra bilang, orang-orang yang sholatnya di saf depan ketimpa. Nah sekarang apalagi kalau misalnya cuma 1 lantai, ya paling goyang-goyang gitu. Tapi kan ya udahlah gitu. Tapi kalau sampai 3 lantai, 4 lantai, ini kan bermasalah. Benar. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa ini sampai terjadi? Bagaimana mungkin bangunan tanpa IMB itu bisa berdiri sebesar itu? Benar. Kalian punya jawaban nggak? Dengar dari Bang Ade tadi yang soal santri yang memang mereka ikut nukang ya jatuhnya ya, ikut nukang, aku jadi mikir, kan beberapa pesantren lain juga ngelakuin hal yang sama. Apa ada tradisi tertentu gitu? Saya bukan santri, kamu yang kenal santri. Oh, aku tidak tahu, aku bukan santri juga. Maksudnya apakah emang ada tradisi tertentu, jadi kayak ya udah kita bangun pesantren, ayo bangun gitu. Karena gara-gara Al-Khazini ini viral Bang, kan banyak informasi-informasi beredar. Aku tuh dengar, jadi kita sempat angkat ini juga di PIS. Jadi Kementerian Menteri Pekerjaan Umum Pak Dodi Hanggodo ini dia bilang kalau 42.000 sekian pesantren, dari 42.000 sekian pesantren itu cuma 50 pesantren yang punya IMB. Dan itu kan menakutkan sekali ya. Itu maksudnya. Ya. Makanya tadi aku mikir kayak yang 99,88% ini gimana gitu. Apakah mereka main bangun-bangun aja atau kayak punya niat ya udah sesama santri kita punya niat baik, kita bangun pesantren yuk, atau kayak gimana gitu. Walaupun kita bisa berpikir baik bahwa mungkin 99% ini ada yang bangunannya layak tapi emang lagi nggak ngurus aja, atau ada yang nggak ngurus karena memang kayaknya emang nggak lolos deh. Ya apapun alasannya. Tapi kan semestinya persyaratan teknis semacam ini harus dijalani dong. Ya, karena memang ancaman itu sangat besar, sangat berbahaya. Ya, saya ulang ya, kalau dia cuma adalah sebuah pesantren yang 1 lantai, masih nggak apa-apa. Oke. Tapi ketika dia mulai punya banyak uang nih, dia naikin lagi, sementara nggak ada satupun orang di antara para pengurus pesantren yang memiliki pengetahuan yang cukup lah mengenai bagaimana caranya membangun dengan baik. Dia nggak bisa kasih masukan. Ya jalanin aja. Yang diperlukan barangkali adalah bahan bakunya adalah apa-apa. Semennya sekian, batu batanya sekian, pasurnya sekian, bla 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 bla. Ada gambarnya gitu ya. Lalu dijalankan. Ya. Nah, begitu itu menjadi 2 lantai, begitu udah menjadi 3 lantai, ancaman yang apa yang terjadi di pesantren yang tadi kita bicarakan itu sangat mungkin juga berlangsung di sana, ya kan? Nah sekarang memang pertanyaannya adalah kok bisa? Saya ulang ya ceritanya. Kalau gereja mau dibangun, ya mana IMB-nya? Mana tanda tangannya? Bahkan dipermasalahin sebelum bangunannya jadi. Sebelum dibikin. Begitu. Ini mau bangun apa? Gereja. Nggak bisa dong. Langsung pasang spanduk tolak. Lah ini udah ada dibangun sampai runtuh lagi ternyata emang nggak ada IMB-nya. Ini artinya yang si pesantren-pesantren ini itu bahkan para pengelolanya itu nggak, kalau angkanya kan luar biasa. Hanya 50. Hanya 50 dari 40.000. 42.000. Itu artinya 0,11%. Makanya tadi Egra menyebutnya 99,88. 89%. Nah sekarang kalau Anda nih pemilik pesantren, Anda mau bangun nih, ya. Sementara Anda lihat ke sekeliling Anda bahwa di sana bikin pesantren, Anda pakai IMB nggak? Nggak perlu itu Pak.
niat kita kan baik, kan beribadah. Ya, kalaupun mati syahid nggak ya? Itu dia ibadah ini. Ya. Kalau ada yang bertanya, Pak, ini ada IMB-nya nggak? Misalnya gitu ya. Dimarahin nggak orang itu? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani kan? Iya. Artinya nggak ada yang berani nanya. Ya. Karena kemungkinan kenapa nanya? Astagfirullahaladzim. Anda menghalangi perjuangan dakwah. Iya. Iya kan? Ini demi umat. Ini di jalan Allah. Yeah. Kok Anda menghalang-halangi? Nggak bisa dong gitu kan. Makanya yang terjadi adalah semacam, jadi orang percaya bahwa secara realita nih memang nggak perlu tuh yang namanya IMB. Bikin aja. Ini persis pertanyaan gini, kalau kita mulai bikin survei ini, ada berapa masjid yang punya IMB? Atau lebih spesifik lagi, ada berapa musola yang punya IMB sebagai musola? Jangan-jangan angkanya 100% nggak punya. Aduh, itu. Ya nggak? Bisa jadi. Bisa jadi kan? Kalau masjid mungkin nggak sampai 100% lah. Tapi saya duga angkanya juga sama, kecil. Ada tanda tangan masyarakat setempat nggak? Nggak tahu. Kemungkinan besar nggak? Kemungkinan nggak. Saya ingat saya pernah dulu bangun masjid di perumahan saya. Saya pendiri masjid ini. Oh. Di masa lalu. Di masa lalu. Oh kan bukan masa lalu. Kan kalau masjidnya masih ada kan sekarang? Masih. Oh, masih. Bukan di daerah tempat tinggal saya sekarang. Oh gitu. Di tempat tinggal saya yang lama. Okay. Itu nggak ada. Saya ingat banget nggak ada tuh kita sebelum bangun masjid tuh minta izin dari orang-orang di sekitar. Baik muslim maupun non muslim. Nggak ada. Bikin aja. Oke. Tapi waktu itu emang ada insinyurnya, ada ada arsiteknya gitu. Ada. Dan akhirnya saya lupa, enggak 2 lantai sih. Cukup 1 lantai. 1 aja. Nah, orang-orang Kristen itu diwajibkan dan mereka terpaksa patuh kan? Iya, benar. Bahkan terus sebagian tidak bisa mendirikan gerejanya karena alasan ini. Nah, sekarang kita kembali ke pesantren. Bagaimana mungkin akhirnya, bukan bagaimana mungkin. Ini kan artinya orang-orang yang membangun pesantren tersebut dengan sengaja mengabaikan begitu saja aturan-aturan yang semestinya mereka patuhi. Tuh. Bahkan setelah viral itu kan viral yang angka ini ya Bang, angka yang punya IMB. Kalau nggak salah ada respon juga yang bilang bahwa mengurus perizinan IMB itu memberatkan. Yes. Gimana? Dia bilang apa? Gak tahu. Itu aku cuma kayak desas-desus ya. Bukan desas-desus, dia ngomong. Iya, cuma aku belum baca detail ya Bang. Cuma maksud aku dia bilang memberatkan. Masalahnya yang aku pikir adalah kan kalau mengurus bukan berarti harus kiai atau pimpinan ya kan Bang yang turun. Misalnya kan berarti pengurus-pengurus yang lain harusnya ada lah ya. Ada lah. Dan itu saya lihat di TikTok dia ngomong begitu. Oh iya. Ada juga yang bilang itu karena yang tadi memberatkan dan mahal. Nah itu. Nah ini aku mau bilang mahal tapi ragu-ragu ya, benar gak sih waktu itu orang mahal. Nah ini dikorelasiin juga sama netizen-netizen di TikTok karena mereka mengkorelasikan bahwa waktu pas si Al-Khazini ini runtuh ada mobil Mercy Bang yang jadi korban. Oh iya. Nah jadi maksudnya gini. Ini kan roboh nih ya. Iya. Di situ ada mobil. Ada mobil. Nah maksudnya netizen tuh jadi nambah lagi nih konspirasinya. Pertama, lu punya mobil Mercy tapi lu nggak bisa membangun bangunan dengan proper, misal kayak menyewa kontraktor, arsitek atau mandor segala macam. Ditambah lagi lu nggak ngurus IMB padahal lu udah setajir itu. Iya itu kan artinya orang memang betul-betul sudah menganggap ini nggak penting. IMB ini kan tidak diwajibkan dalam Al-Quran. Oke. Lah iya kan? Iya. Jadi karena nggak ada kewajiban itu maka dibangun aja. Iya. Bahkan yang bikin netizen lebih marah lagi Bang, bahkan kabarnya pemerintah ini bakalan ngebantu untuk bangun pesantren Al-Khazini pakai APBN. Kata Menteri PU Pak Dodi Hanggodo, entah mau pakai APBN atau dibantu swasta juga boleh. Cuma masih rencana. Kok katanya dibangun swasta juga boleh? Ya, maksudnya Dodi, mungkin biayanya bisa dari APBN katanya, bisa juga dibantu swasta katanya. Saya nggak tahu kalian, kalau saya termasuk akan bilang nggak bisa dong.
APBN itu kan uang rakyat ya Bang ya. Maksudnya kayak kok pemerintah, kalau dari aku ya, kok pemerintah buru-buru bantuin sih? Ini yang lalai dulu, dicari tahu dulu yang lalai siapa, yang bertanggung jawab siapa, yang ngelolosin bangunan itu berdiri tanpa IMB ini siapa, jangan buru-buru dibantu sih. Soalnya yang aku lihat ya Bang, kita kan sempat angkat ini di PIS ya. Mereka netizen ini marah juga Bang. Kalau misalnya pesantren Al-Khazini ini dibangun sama pemerintah katanya, gimana sama sekolah-sekolah yang udah rapuh katanya gitu. Saya nggak setuju, jangan pakai APBN, usut dulu kelalaiannya, siapa yang tanggung jawab pada pembangunannya gitu. Terus juga ada yang bilang masih banyak yang lebih penting lagi, yang APBN tuh bisa dipakai untuk hal yang lebih penting, prioritas dulu gitu kan. Terus kayak menyalahi aturan nih pesantren, kok malah dibantu katanya. Betul. Kayak gitu. Netizen kan pinter-pinter ya. Iya. Kalau aku pribadi sebenarnya aku nggak pengen komentar boleh kayak pakai APBN atau enggak, cuma nggak boleh. Iya. Cuma maksud aku adalah kan kita selalu mencitrakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maksud aku harusnya kita satu suara lah soal Al-Khazini ini, baik pemerintah maupun rakyat, diselesaikan dulu ini penyebabnya, kelalaiannya apa, tindak tegasnya apa, hukum yang harusnya bekerja untuk kelayanan kejadian ini tuh apa gitu. Oh iya, itu mesti. Jadi makanya kenapa mungkin kenapa banyak orang itu kecewa dengan pernyataan dari Menteri Agama, dari siapa tadi? Menteri PU. Sebenarnya Menteri PU tadi justru yang bagus kan, ketika di awal dia bilang ini cuma 50 nih. Dan belakangan kok dia bilang pakai APBN kan? Nggak bisa dong ya. Tapi ada juga dari mana sih, dari daerah sana pejabat Pak Bupati ya. Nah, semua mereka itu menurut saya itu harus buru-buru, selain mengatakan kita doakan mereka yang menjadi korban, juga menunjukkan sikap yang tegas tentang apa yang kamu sebut sebagai supremasi hukum itu. Ya. Karena memang ini pasti ada yang salah, dan orang yang salah itu harus menanggung akibat. Harus mendapat sanksi hukuman yang sepadan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Berapa orang? 67 orang sampai tewas. Ya, kan itu harus bertanggung jawab. Ini kayak gini aja lah. Kita lagi bawa mobil tanpa sengaja kita menabrak orang misalnya. Kan kita tetap harus bertanggung jawab terhadap kesalahan kita. Betul. Dan ada satu sebenarnya yang tadi kita belum bicarakan. Semua orang yang menjadi korban itu harus memperoleh dana ganti rugi, semacam ganti rugi, kompensasi lah ya. Setiap anak itu harus memperoleh RP sekian dong. Nggak bisa begitu aja. Nggak bisa dibilang syahid aja gitu. Nggak bisa dibilang syahid aja. Atau kita doakan agar mereka segera diterima oleh Allah gitu ya. Which is good. Tapi ada persoalan, Anda melakukan kesalahan, Anda harus tanggung, harus tanggung ya. Menanggung akibatnya, bertanggung jawab atas kesalahan Anda. Di satu sisi secara pidana mungkin harus diperkarakan, di sisi lain dia harus sebagai sebuah institusi yang bertanggung jawab itu membayar biaya yang dikeluarkan barangkali oleh si keluarga korban. Atau bukan cuma biaya, tapi apa yang kerugian yang dialami oleh para korban. Betul. Ya, itu dalam hal ini adalah tentang apa yang harus dilakukan untuk menutupi kerugian yang terjadi ya. Di sisi lain, ya, ini seharusnya menjadi sebuah early warning system, early warning lah, bukan sistemnya, bahkan bukan early warning, adalah sebuah warning tentang pesantren di Indonesia. Kalau ada 42.000 pesantren, pertanyaannya adalah seharusnya 42.000 pesantren itu punya IMB nggak? Harusnya punya. Harus. Nah, orang-orang yang tadi Nui kutip yang mengatakan di TikTok bilang bahwa wah saya keberatan itu kalau harus biayain harus memperoleh IMB untuk membangun pesantren. Nggak bisa gitu, Pak. Itu syarat, Pak. Itu syarat, Pak. Itu mahal. Udah dicoba belum? Ya. Karena saya yakin kalau membangun pesantren gak mungkin mahal lah. Kalau membangun gereja mungkin mahal.
Oh, ini ada persoalan lain. Ya. Tapi taruhlah kita kembali ke soal, kalaupun ada biaya yang normal ya harus dikeluarkan dong. Namanya Anda mendirikan bangunan besar gitu ya Anda harus menanggung biaya yang harus dikeluarkan dong. Dan sekarang negara artinya harus mengidentifikasi itu. Dari 42.000 itu ya hanya 50 yang punya IMB, yang sisanya itu udah punya apa? Dan seberapa rentan mereka? Kalaupun dikatakan itu banyak di daerah, bukan hanya di Jakarta kan, ada di daerah-daerah yang sulit bagi mereka untuk mengurus IMB. Saya nggak percaya tuh. Kalaupun ada di sebuah daerah, di mana lah daerah mana yang menurut kamu agak remote? Agak terpencil maksudnya. Ya. Mana ya? Gunung Kidul misalnya gitu ya. Mungkin nggak tahu juga. Saya di Gunung Kidul bikin pesantren, tetap harus punya IMB. Nggak bisa Anda bilang kita dengan niat baik, dengan niat tulus membangun masjid atau pesantren ini. Nggak bisa, itu harus tercatat, harus diurus secara administrasinya, teknisnya. Yang standar ganda lah ya Bang, pokoknya jangan peraturan itu dibuat untuk orang-orang yang orang Kristen, tapi untuk orang Islam enggak. Enggak ada, itu dia. Dan ini seperti membuktikan bahwa persyaratan tersebut itu diberlakukan karena memang diperlukan untuk bisa paling tidak dalam hal ini melindungi orang-orang yang berada di sana. Ternyata kan selama ini nggak terpikir barangkali ya. Gara-gara dia nggak punya IMB, dia bikinnya asal-asalan, terus roboh, terus meninggal. Rupanya selama ini tidak pernah terjadi itu. Nah sekarang kan kita tidak mau lagi itu terjadi. Benar. Harus dilakukan, harus dijalankan semua kewajiban terhadap pembangunan tersebut. Baik menindak orang yang terbukti menyebabkan kelalaian itu, dan termasuk preventif ke depannya. Iya. Gimana ini nggak kejadian lagi. Salah satunya adalah IMB. Lewat IMB itu kan terukur lah ya, ini bangunan sesuai nggak, proper nggak, aman nggak. Ya ini harus ngomong nih, MUI harus bicara, Kementerian Agama harus bicara, Kementerian PU harus bicara. Tidak ada lagi ditanggung bebannya, ditanggung biayanya oleh negara. Aturan yang ditegakkan. Benar. Jangan karena adanya kejadian ini nggak ditindak tegas yang punya pesantren atau kelalaiannya dari siapa, malah dinormalisasiin dengan kalau aku ngeliatnya ya diselimutin sama ya ini mati syahid. Enggak gitu. Kita harus usut bareng-bareng pesantren yang Al-Khazidi ini yang nggak punya IMB, kenapa sampai nggak punya IMB, itu benar-benar emang harus ditindak tegas sama pemerintah sih. Ini bahkan si pemerintahnya harus ditanya, kenapa kalian selama ini mengabaikan itu? Kenapa membiarkan? PR-nya pemerintah banyak ya Bang. Banyak. Kenapa kendor? Kedua, ini jadi pembuktian juga untuk negara. Tumpulkah kalian kepada orang-orang seperti itu? Iya, karena harus ditindak sih. Iya, karena kalau nggak kayak gini bakalan jadi budaya yang maksudnya kayak ya udah syahid. Iya. Top komen di PIS Bang. Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha, udahlah kita nonton aja, kita kan minoritas. Jadi kayak mereka kan sering disulitkan dengan IMB, sementara yang mempersulit ternyata nggak ada IMB. Gitu. Iya, itu sedih loh mendengarnya. Tapi tenang. Saya ketawa tapi saya sedih. Tapi ini siapa yang komen? Pak Mas Doli. Pokoknya kakak-kakak Doli ini tenang dalam konflik ini. Nggak cuma minoritas, kayaknya banyak orang Islam yang juga pasti berpihak. Kita menuntut kayak gini. Iya, menuntut IMB. Tapi itu kan poinnya penting ya. Ini kan seperti menyatakan kami selama ini kaum minoritas menganggap kami selama ini diwajibkan ini, diwajibkan itu gitu ya. Sekarang nih, ya udah kami nonton aja kalian, ya. Dan sedih kalau memang kita ketika artinya orang-orang mayoritas ini cuman menjawabnya dengan ya kita harus ikhlaskan, kita harus relakan. Ini kan sebuah hukum, ada sebuah takdir Allah. Nggak bisa gitu bro, Pak, beresin. Ya, benar. Ya, dan kalau kita nggak beresin akan jatuh korban-korban lagi. Dan kita nggak kepengen itu terjadi. Betul. Oke.
Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune terus di Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye. Diusut ya, Pak Nasar.